ada orang hutan, ada orang rawa panjang. Orang rawa panjang dan orang hutan tidak sama walaupun sama-sama orang. Kalau kulitnya Gus Mehmet Mini, wudhu. Air ludahnya baginda Rasul menjadi obat. Air ludahnya Gus Mehmet Mini menjadi acur. Coba matanya Gus Mehmet Mini. Ibu-ibu datang ke matraman ke rumah dia. Assalamualaikum Gus, siapa ini? Saya jemaah yang dicintai aja. Oh yang kemarin ya, iya kenapa? Sakit mata. Sini, cuek itu. Penceramah pertama siapa namanya Gus? Ustadz Fadil. Ustadz Fadil. Badannya gimana Gus? Lebar. Penceramah kedua gimana Gus? Yang kecil badannya apa-apa nih Gus? Semua. Nenek jawab aja. Benci deh. Ibu-ibu maunya pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Tersinggung Bu dibilang kecil semuanya. Biar kecil orangnya, yang penting kan gaya cengkeramnya. Yang penting rasanya Bu. Gini-gini istrinya 3 loh Bu. Jangan buka rahasia nih. Jadi saya nggak laku dari sini. Baru juga 3 udah ngomongin. Kan jatahnya 4. Di sini ada jambu batu Gus. Apa nih? Janda muda anak baru 1. Ustaz, bukan apa-apa. Gimana Gus? Saya yang 3 janda semua. Artis kita Gus Mehmet Mini yang semoga dipanjangin umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan panjang juga yang lain. Amin. Asal jangan panjang giginya aja. Kagak usah ngingkem. Ibu-ibu saya mau nanya, kira-kira Gus Mehmet Mini ini umurnya berapa Bu? Masih, dan tadi kecil mulu, masih kecil ini. Ini atasnya masih 17 tahun, bawahnya sudah 60 tahun. Pakai dibuka rahasia lagi. Sebelum saya lanjut, ini buat adik-adik santri. Gus Mehmet ini adalah orang yang sering keluar masuk pesantren. Dari zamannya para kiai, dari zamannya para ulama sampai sekarang ini masih keluar masuk pondok pesantren, doyannya datang ke pesantren, bukan cari santri, bukan cari santriwati, tapi cari jualan tasbih dan minyak wangi. Dan mereka belajar kitab kuningnya, kitab gundul, kitab gundul, ABG, gundul, atas bawah gundul. kayak saya dong. Atas dan bawahnya kemana? Ini Gus Mehmet ini keluar masuk pesantren Pak, dan bisa bahasa Arab. Wow, jangan tanya. Luar biasa. Kita tes. Ustaz Yasin siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Di sana nanya siapa yang ngajarin? Emang Gus? Saya nanya. Oh nanya. Yang ngajarin gurunya Gus. Ya iya, kan saya nanya. Dan semua orang pasti punya guru, ya kan? Iya. Semua orang pasti punya Ya, guru, dan guru lah yang mengajarkan mereka akhlak sampai seperti ini. iya. Sekarang saya mau tanya Gus, bisa nggak bahasa Arab? Jangankan bahasa Arab yang gondrong, yang gundul saya bisa. Wih, bahasa Arab yang gundul bisa.
10 tahun di Saudi. Ngapain? 10 tahun di Saudi. Ngapain? Di penjara. Bahasa Arabnya burung, Gus. Toirun. Toirun, Bu. Tahu burung, Bu? Bu, burung tahu. Burung. Bahasa Arabnya apa? Toirun. Toirun. Tanya santri-santri. Ya benar nggak? Betul. Betul ya? Burung. Toirun. Wih, hebat, Gus. Sekarang soal yang paling susah. Burung terbang. Toirun tak turun. Suwe emang pelawak dong. Kalah gitu. Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ini kan makanan singkong ini. Bahasa Inggris kecil, gua di rumah banyak kuncinya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya jam. Jam. Aklok. Benar ya? Benar mana ya? Ya jangan besok-besok Gus Mehmet ini. Ini santri-santri pintar. Mas apa itu suruh dia ngerti? Iya. Jam bahasa Inggrisnya. Jam rusak. Oklok. Ya. Salah. Itu jam rusak. Jam rusak Bapak. Jam digoyang oklok. Yang istri udah 3 itu mah. Iya, Bu. kalau saya di rumah manggilnya papi sama mami. Papi sama mami. Mami, papi berangkat gojek dulu ya. Tukang grab mami. Itu kalau kau mau pegangan tangan, Gus. Iya, mesra dong. Kalau kau mau pegangan tangan. Pegangan tangan kalau kau mau. Apa? Kalau ke mall. Ke mall. Sama kayak budak juga kan? Ke mall. Kalau ke mall. Mall. Pegangan tangan sama bini. Wah, saya mesra kalau ke mall. Tangan bini saya pegangin terus. Biar kenapa tuh? Biar nggak tunjuk. Belanja berarti. Ada pisang Ambon, ada pisang Raja. Pisang Ambon sama pisang Raja tidak sama, walaupun sama-sama pisang. Ada duren Parung, ada duren Lampung. Duren Parung dan duren Lampung tidak sama, walaupun sama-sama duren. Ada duren Kertogozali, mana dulu di sini. Ada jeruk Bali, ada jeruk Lampung. Jeruk Bali dan jeruk Lampung tidak sama, walaupun sama-sama. Ada salak Bali, ada salak Pondok. Salak Pondok dan salak Bali tidak sama, walaupun sama-sama. Ada orang hutan, ada orang rawa panjang. Orang rawa panjang dan orang hutan tidak sama, walaupun sama-sama orang hutan. Ada manusia. Rasulullah itu manusia luar biasa. Gus Mehmet Mini juga kemanusiaan Gus Mehmet Mini sama baginda Rasul tidak sama, walaupun sama-sama baginda Rasul Masya Allah kulitnya lembut. Kalau kulitnya Gus Mehmet Mini wudu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya air ludah. Gus Mehmet Mini juga punya air ludahnya baginda Rasul dan air ludahnya Gus Mehmet Mini tidak sama, walaupun sama-sama air ludahnya baginda Rasul menjadi obat, air ludahnya Gus Mehmet Mini menjadi racun. Was. Suatu hari baginda Rasul mau berperang, memanggil mana Ali bin Abi Thalib. Maaf ya Rasul, kata Ali,
mata saya sedang sakit, dipanggil sama baginda Rasul, diludahin sama baginda Rasul, cuy, sembuh matanya Ali bin Abi Thalib. Coba matanya Gus Mehmet Mini. Ibu-ibu datang ke Matraman, ke rumah dia. Assalamualaikum Gus, siapa ini? Saya jemaah yang di Citaraya. Oh ya kemarin ya, iya kenapa? Sakit mata. Sini, cuek. Itu ibu-ibu pulang langsung selama-lamanya buta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya air keringat. Gus Mehmet Mini juga punya air keringatnya. Rasulullah sama air keringatnya Gus Mehmet Mini tidak sama, walaupun sama-sama air keringatnya Rasulullah wangi luar biasa. Air keringatnya Gus Mehmet Mini terus puas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berkeringat, ada seorang istrinya yang bernama Ummu Sulaim, diambil keringatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dicampur sama minyak wangi. Itu minyak wangi tambah wangi gara-gara keringatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Coba kalau keringat Gus Mehmet Mini, busuk benar. Habis kerja bakti, keringat Masya Allah keluar sekujur tubuhnya. Datang ibu-ibu ngambil tisu, dinapi di tubuhnya Gus Mehmet Mini, dicampur sama minyak wangi. Itu insya Allah minyak wangi tambah asam. Kira-kira Haji Mu'alim punya empang ikan yang banyak. Itu keringat Gus Mehmet Mini ditaburkan di atas empang, kira-kira ikannya mati. Itulah keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah punya air seni, Gus Mehmet Mini juga punya air seninya Rasulullah dan air seninya Gus Mehmet Mini tidak sama, walaupun sama-sama air. Mau kencing dia. Air seninya Rasulullah menjadi obat. Suatu hari ada ibu-ibu yang sedang sakit perut, nggak ketulungan sakit perutnya. Masya Allah, itu masuk ke kamarnya baginda Rasul, menyaksikan di situ ada satu gayung, dalam gayung ada air, diminum itu sama ibu-ibu. Seketika sembuh perut ibu-ibu tersebut. Coba minum air kencingnya Gus Mehmet Mini, insya Allah itu ibu-ibu Masya Allah tambah kecil aja dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya darah, punya sahabat yang ngambil darahnya baginda Rasul, dipegang sama sahabatnya, disuruh dibuang oleh baginda Rasul, tapi ini sahabat mengambilnya dan meminumnya. Itu kata baginda Rasul, engkau akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah coba kalau ibu-ibu ngambil darahnya Gus Mehmet Mini, diminum sama ibu-ibu, insya Allah besok diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa demikian ibu-ibu sekalian? Karena baginda Rasul diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ingin mulia, baca Quran, hafal Quran, pelajari Al-Quran. Dan kalaupun sudah tua, sudah terlambat, kan masih punya anak, kan masih punya cucu, harus ada di antara orang di rumah tangga kita yang belajar Al-Quran. Titipkan satu anak kita di pondok-pondok pesantren, salah satunya pesantren fantastis, 2 tahun, 3 tahun keluar dari pondok, insya Allah akan menjadi manfaat di hadapan umat saudara-saudara sekalian. Baginda Rasul itu sering puasa, ibu bapak sekalian. Makannya baginda Rasul sedikit, kalau Gus Mehmet makannya sedikit-sedikit. Kalau ingin tahu bagaimana tidurnya baginda Rasul, lihat Quran.
Rasul itu tidurnya sedikit, kalau Gus Mehmet sedikit-sedikit. Barangkali Gus Mehmet ingin menyimpulkan, tapi gini, kesimpulan daripada apa yang telah saya baru tahu ini kan dulu namanya Mehmet Mini ya. Lah kok tiba-tiba jadi Gus? Biasanya Gus itu kan kalau bapaknya Kiai. Nih Gus Mehmet bapaknya Kiai bagaimana ya? Kok tiba-tiba Gus? Gimana itu? Kalau Kiai Haji Abdurrahman Wahid anaknya Kiai dipanggil Gus Dur. Ada Gus Muafid, ada Gus Fuad, ada Gus Abbas, ada Gus Farid, Gus Mehmet. Kumaha tuh? ya? Saya Iya.